Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perang atau war, civil war, perang saudara. Di mana perang itu? Kali ini kita akan melihat tragedi kemanusiaan terburuk di dunia di era ini. Di mana itu? Ternyata di Yaman, negeri para habaib yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya, negeri para habaib Ba'alawi sebenarnya yang hijrah ke Indonesia. Dan alhamdulillah merasakan betapa damainya Indonesia, betapa damainya negara ini. Subur, makmur, damai, sejuk. Walaupun ada konflik-konflik, tetapi tidak sampai peperangan besar atau saling bunuh. Itulah Indonesia. Jadi pembahasan perang kali ini sebenarnya ditujukan untuk kita. Untuk kita mengambil hikmah, untuk kita mengambil pelajaran, untuk warning kepada kita sebagai bangsa Indonesia agar jangan sampai seperti Yaman. Na'udzubillahi min dzalik. Agar jangan sampai ada perang berkepanjangan, perang saudara, saling bunuh, saling menyiksa, saling menyingkirkan. Itu kita ngeri sekali seperti itu. Maka kita memonitor, menonton, melihat Yaman. Apa tujuannya? Agar jangan sampai terjadi di Indonesia. Maka kita selalu melihat konflik-konflik di Timur Tengah ini, yang notabene agamanya sama, tetapi kok kenapa mereka gemar sekali berperang? Itu yang jadi pertanyaan, itu yang harus kita pecahkan masalahnya, penyebabnya, dan penanganannya. Apakah karena agamanya? Kita kira tidak. Karena agama Islam yang disebarkan Wali Songo tidak melalui perang. Tidak ada perang-perang besar atas nama agama dan politik agama. Berarti kan bukan agamanya, tetapi wataknya. Kembali lagi ke perang Yaman tadi, untuk kita sebagai pelajaran, jangan sampai terjadi di Indonesia. Apa salah satunya? Salah satunya adalah watak, baik watak pemimpin maupun watak rakyat. Di Yaman dan negara-negara Timur Tengah lainnya, watak pemimpin atau politisi dengan watak rakyat sama-sama keras. Sama-sama tidak sabar, sama-sama ingin memaksakan. Ya, jalan satu-satunya adalah dengan kekerasan, karena sama-sama ngotot. Tidak ada yang mau mengalah. Jadi di sana itu tidak ada prinsip sing waras ngalah. Adanya prinsip sing edan ngamuk. Aduh. Ya, akhirnya seumur-umur gelut terus. Karena apa? Karena itu watak. Ketika kita lihat, kita telusuri penyebabnya, ditemukan bahwa penyebab utamanya adalah dari pemimpinnya, presidennya, Presiden Ali Abdullah Saleh. Jadi dia ini berwatak keras, ngamukan, kesinggungan, dan tidak bisa bersabar, ngalah atau menganggap biasa saja, kalem. Seperti Pak Jokowi misalnya, tidak ada. Ya kalau ada yang macam-macam, sikat. Gitu prinsipnya. Siapapun dia, politisi kah, rakyat kah, hajar, sikat, hukum, basmi. Nah, seperti itu pun sudah beda. Maka pemimpin yang panasan, ngamukan, emosian seperti ini akan membawa kehancuran. Karena dia memimpin jutaan rakyat yang banyak mulutnya itu, banyak pikirannya, banyak emosinya.
Tetapi kalau kita lihat di Indonesia, misalnya Pak Jokowi, ketika istananya dikepung pasukan 212 pimpinan Habib Rizik, yang waktu itu sekali senggol saja bisa terjadi kerusuhan massal, bisa terjadi pecah, pertumpahan darah. Alhamdulillah beliau mensikapinya dengan santai dan tidak emosi, sehingga beres masalah. Betul? Kalau misalnya memiliki watak Arab, itu demonstran sudah habis itu. Dibubarkan, ditembaki, dipenjara. Rusuh pokoknya. Nah, rupanya di Yaman ini pendekatannya yang tadi itu. Jadi orang-orang kritis, demonstran-demonstran itu langsung dilibas, langsung digempur, dibunuh, dan ditangkap. Nah, ini yang jadi masalah berikutnya. Karena salah langkah ibarat catur, ya akhirnya langkah berikutnya kacau. Apa kekacauannya? Ya rakyat meradang. Rakyat yang tadi demonstran itu akan merembet ke keluarganya, ke rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya yang terbunuh itu. Dan orang-orang yang simpati lainnya akan menambah massa, memperbesar massa kebencian terhadap pemerintah. Itulah bodohnya pemimpin di sana itu, di Yaman itu. Dan memang benar terjadi. Setelah pembunuhan atau penembakan para demonstran, dukungan rakyat ini semakin membesar. Gerakan-gerakan kritis atau demonstrasi ini sudah dilakukan sejak penyatuan Yaman tahun 90-an, yang mana Presiden Ali Abdullah Saleh ini yang tadi dikatakan itu ngamukan, panasan, emosian, otoriter, dan kemudian cinta dunia, suka senang-senang, suka korupsi dan lain-lain, itu yang menimbulkan demonstrasi-demonstrasi. Di samping panasan tadi, otoriter tadi, galak tadi, Presiden ini juga, Ali Abdullah Saleh ini ternyata tidak adil. Jadi dia memainkan politik identitas. Nah, ini juga penyakit. Ini juga kebodohan. Kalau kita kembali ke Indonesia, politik identitas ini sudah dikubur lama oleh para pemimpin kita. Kita lihat Bung Karno orang Jawa, Bung Karno orang Islam, Pak Harto orang Jawa, Pak Harto orang Islam. Dari dua presiden ini kita tidak pernah melihat ada politik identitas mengistimewakan orang Jawa misalnya. Jadi orang Jawa yang dipilih, orang Jawa yang diangkat jadi pegawai, orang Jawa, semua orang Jawa diangkat jadi menteri. Peraturan-peraturan kebudayaan Jawa diperbanyak. Pokoknya asal Jawa hebat, agung, mulia di negara itu, dia semangat. Tidak kan? Begitu juga dengan Islamnya. Pak Harto dengan Bung Karno tidak pernah mengistimewakan agama Islam di atas agama lain di NKRI ini. Kemudian ada Gus Dur juga tidak mengistimewakan, walaupun beliau kiai, tetapi pandangannya nasionalis, kebangsaan, tidak mengistimewakan orang-orang Islam. Bahkan beliau tambah sayang kepada minoritas, contohnya Konghucu, Cina, dan korban-korban persekusi atas nama PKI beliau selamatkan. Kembali lagi ke Yaman. Jadi Presiden Ali Abdullah Saleh ini memakai politik identitas. Jadi orang-orang Sunni lah yang dia angkat, yang dia rawat, yang dia dekati, yang dia sanjung. Perlu diketahui bahwa di sana ada Sunni dan Syiah. Dan kebanyakan Syiah ini bergabung dengan komunis, berideologi komunis. Jadi dua kelompok ini seharusnya dirangkul. Walaupun beliau Sunni, tetapi orang Syiah dikasih keadilan, dikasih posisi, dirawat, ya sama seperti saudara lainnya atas nama bangsa. Negara Kesatuan Republik Yaman, NKRY. Tidak ada konsep itu. Karena di sana Islamnya tidak seperti NU. Jadi tidak bisa memodifikasi antara agama dengan negara kebangsaan seperti apa, bingung mereka. Jadi politik identitas ini sudah kadung dimainkan oleh Presiden Yaman
akhirnya juga memicu ketidakpuasan Syiah dan melakukan demonstrasi-demonstrasi juga. Jadi ada dua, ada demonstran yang kecewa terhadap perlakuan otoriter terhadap rakyat, terus yang kedua demonstran-demonstran yang dari Syiah yang kecewa karena dianaktirikan oleh presiden Sunni itu. Nah, dua kelompok masyarakat ini terus-menerus melakukan demonstrasi, mengkritik dan lain sebagainya, tetapi hasilnya dijawab dengan kekerasan, dengan otoriter. Nah, ini namanya nantang-nantang. Ketika rakyat ditantang, ya rungkat pemerintah, ambyar. Sampai pada akhirnya ada kesempatan di Arab Spring tahun 2011. Arab Spring itu gerakan demonstrasi besar-besaran seluruh Timur Tengah. Jadi semua negara Timur Tengah mengamuk rakyatnya. Jadi rakyat Yaman juga ikut-ikutan. Dengan turun ke jalannya rakyat Yaman yang kecewa dengan otoriternya itu dan kemudian Syiah yang juga kecewa, maka akhirnya Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh berhasil digulingkan dari kekuasaan. Jadi kacaulah Yaman waktu itu, terjadi pergantian kekuasaan. Nah, begitu Ali Abdullah Saleh terguling, turun dari jabatan, yang maju karena hasil keroyokan ini, hasil ya rusuh ini, yang maju ya siapa saja, yang penting ada yang mimpin. Kebetulan yang mimpin ini adalah Mansur, bukan Mansur S ya, tapi Mansur Hadi. Nah, ini Mansur Hadi ini oleh demonstran atau rakyat yang kecewa tadi, yang dipimpin otoriter, yang kecewa karena presidennya marahan, ngamukan, emosian, mereka setuju Mansur Hadi ini. Tetapi kelompok Syiah tidak setuju. Wah, ini mah jangan-jangan sama aja kayak si Saleh ini. Ya kita maunya dari Syiah lah sekali-kali, gitu kira-kira. Akhirnya Syiah ini ngamuk lagi, nggak mendukung, memberontak lah begitu. Jadi suasana kacau ini tambah kacau lagi dengan Syiah yang ngamuk lagi karena tidak mau presidennya Mansur Hadi itu. Nah, Syiah yang ngamuk tadi merayu atau bekerja sama dengan para pendukung Ali Abdullah Saleh yang digulingkan itu. Ayo kita gabung, kita gelut lagi, tempur lagi dengan presiden baru itu, dengan rakyatnya itu. Perang lagi. Masya Allah, ini karena ngamuan ini, rakyatnya juga ngamuan. Coba kalau mereka bergabung, bekerja sama, saling menghargai, saling memberikan tempat untuk posisi, ya bisa aman. Tapi kan menang-menangan ini. Akhirnya kelompok Syiah tadi yang bergabung dengan pasukan atau pendukung mantan Presiden Ali Abdullah Saleh membentuk kekuatan ingin menggulingkan lagi presiden baru ini. Maka kelompok Syiah tadi disebut Houthi, mempunyai kekuatan besar kelompok Houthi ini, dan terus merongrong pemerintahan Mansur Hadi. Pemerintah yang sah ini di mata PBB terus melakukan serangan, gempuran terhadap kelompok Syiah ini. Nah, ini juga karena tidak ada kompromi. Ya, boya Syiah itu yang sedang ngamuk itu didekati. Ya, kita kasih jabatan wakil presiden atau menteri atau apalah, atau perjanjian apalah yang supaya mereka terakomodasi dalam negara. Begitu. Tetapi ini tidak. Pakai kekerasan, gempur, hancurkan, bugot, pemberontak, hukum mati. Wah, akhirnya nggak bisa, nggak mampu karena Houthi ini dipersenjatai, mempunyai senjata dari luar. Nah, ini yang bahaya ini. Ketika kelompok separatis atau kelompok-kelompok yang anti pemerintah dimanfaatkan oleh orang luar, mending kalau cuma disuruh ngamuk di dalam negeri, mengacaukan situasi dalam negeri, itu masih mending. Coba kalau misalnya disuplai senjata, wah, bisa perang dalam negeri. Maka di Indonesia pun bisa saja terjadi kelompok-kelompok anti pemerintah ini kan besar masanya.
dan mempunyai cabang-cabang di seluruh Indonesia. HTI besar dan cabangnya ada di setiap daerah di seluruh Indonesia. FPI besar dan memiliki cabang-cabang di seluruh pelosok wilayah Nusantara. Itu kalau misalnya disuplai senjata, wah, bisa jadi perang di mana-mana dengan TNI. Tetapi Indonesia tidak begitu. Mereka adem ayem karena pemerintahnya juga adem ayem, gak ngamukan. Kembali ke Yaman tadi, kelompok Houthi ini yang memiliki senjata ini akhirnya merangsek, menggempur, melawan dengan kekuatan yang lumayan besar. Kalau di Indonesia mungkin pertama menguasai wilayah Lampung. Lampung itu dikuasai mereka. Tentaranya udah nggak bisa ke situ, udah kalah. Menguasai wilayah Madura misalnya. Kelompok masyarakat Madura sudah terhasut ikut menguasai wilayah sebagian Jawa Timur misalnya, kemudian sebagian Jawa Barat. Wah, ini kacau ini. Itulah gambaran kelompok Houthi di sana yang sudah berhasil menguasai beberapa wilayah. Kenapa? Karena rakyatnya juga ada yang mendukung. Nah, kelompok Houthi ini ternyata yang Syiah ini dibantu oleh Iran dalam persenjataannya, dalam suplainya. Maka kelompok pemerintah yang sah ini, Mansur Hadi ini, ternyata juga dibantu oleh Arab Saudi. Arab Saudi kerjasama dengan Amerika. Nah, tambah satu lagi lupa dimasukkan adalah Al-Qaeda. Al-Qaeda itu yang Islam transnasional itu ingin juga merebut kekuasaan dengan cawe-cawe masuk dalam konflik itu. Jadi mereka menggempur pemerintah itu bukan maksud menolong Houthi Syiah, bukan, tetapi mereka ingin menggulingkan kekuasaan dan menghajar Houthi sendiri. Jadi kalau Al-Qaeda ini dua-duanya mereka hajar karena ingin membentuk pemerintahan sendiri. Di sisi lain, Amerika ingin juga menggempur Al-Qaeda karena musuhnya. Maka Amerika memanggil Inggris, Perancis, dan bersama pemerintah Mansur Hadi menggempur Al-Qaeda. Jadi rumit ini. Inilah yang disebut proxy war atau perang proxy, perang cawe-cawe, perang gaib negara lain. Jadi Yaman itu sudah jadi tempat gelut lah begitu, arena tempur. Masya Allah, sungguh kasihan masyarakat Yaman yang negaranya diobok-obok, dijadikan lahan tempur oleh mereka-mereka itu. Apa akibatnya? Ya, inilah menjadi tragedi terburuk dalam sejarah Timur Tengah, dalam sejarah perang sekarang ini. Jadi Yaman jatuh ke dalam kemiskinan, Yaman jatuh ke dalam kehancuran, korban nyawa yang tidak terkira meninggal di sana sini. Jadi diperkirakan yang mati dari tahun 2020 saja itu udah 233.000. Kalau dihitung dari tahun 90 bisa sekitar 5 jutaan mati. 5.000-an anak kecil meninggal. Jadi di Yaman itu setiap 1 menit orang mati, dan diantaranya setiap 10 menit anak kecil meninggal. Jadilah krisis kemanusiaan. Korban jiwa mencapai 1 juta lebih. Bayangkan 1 juta orang, 1 juta nyawa melayang selama konflik itu. Belum lagi yang sampai sekarang-sekarangnya. Kemiskinan parah, kelaparan, anak-anak kecil kekurangan gizi, rumah-rumah hancur. Itulah dampak dari sing edan ngamuk itu. Gak ada sing waras ngalah itu. Akhirnya yang jadi korban adalah masyarakat atau rakyat Yaman tersebut. Jadi mau tidak mau sebenarnya yang harus diperbaiki adalah wataknya. Mbok ya berdamai orang-orang itu. Pemerintah kah, Houthi kah, ya duduk bareng mencarikan solusi terbaik agar jangan sampai perang, karena yang jadi korban adalah rakyat.
Harus dipikirkan bagaimana sengsaranya rakyat. Rumah-rumah hancur, negeri menjadi porak-poranda. Kita harus juga simpati kepada Yaman ini. Rakyat Indonesia mulai dari sekarang juga harus simpati kepada Yaman. Save Yaman. Salurkan bantuan-bantuan kemanusiaan ke Yaman. Terutama para habaib dan keturunan-keturunan Yaman. Mbok ya bersuara save Yaman kah atau galang bantuan ke Yaman dalam ceramah-ceramahnya. Ini kan sepi-sepi aja, adem ayem aja. Seolah tidak peduli dengan saudaranya yang ada di sana. Mereka senang-senang di sini, aman, tentram, nyaman. Tetapi saudaranya di sana, mbok ya dipikirkan, galang dana, save Yaman gitu loh. Kita juga insya Allah bantu. Bahkan ada seorang habib dalam ceramahnya tidak simpatik, malah songong, seraya membangga-banggakan Yaman dalam kondisi perang itu. Ya bahasa kasarnya alhamdulillah ada perang. Kan itu miring otaknya. Dengan adanya perang kami hidup sederhana, kami tidak mewah, iman kami terjaga dan seterusnya. Lah dia ngomong itu di tempat yang aman, nyaman, tentram, sejahtera. Duduk di atas kursi yang empuk, dikelilingi taman-taman, air sejuk, tidak ada suara peluru, tidak ada suara jeritan orang mati, tidak ada suara mesiu. Enak, nyaman. Kamu ngomong gitu. Ada hikmahnya perang, hidup sederhana, mengingat kepada Allah. Ada hikmahnya. Yaman itu dijadikan perang sehingga nggak maju Yaman. Kenapa? Karena menjadi pusatnya iman dan pusatnya ilmu. Kalau maju tidak ada ilmu. Kalau di Yaman tidak ada peperangan seperti itu, akan dikuasai oleh bangsa Arab yang lainnya. Yaman itu dibuat perang sama Allah, itu hikmah besar. Kenapa? Supaya tidak dijadikan rebutan oleh negara-negara yang lain. Kota Yaman sekarang ini perang. Oh ya apa Yaman perang? Kamu nggak tahu hikmahnya Allah, kamu nggak tahu taktiknya Allah. Apa? Ingin membuat sekiranya kota Yaman tidak tersentuh dengan modern. Tapi kota Yaman dijaga oleh Allah. Dengan adanya peperangan ini semua ada hikmahnya. Kalau misalnya ngomong begitu silahkan kondisikan. Ngomongnya di Yaman sana, itu namanya simpatik. Tetapi ngomong di negeri yang aman, damai, sejahtera dengan menilai yang ada di sana, itu tidak bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah cerita tentang konflik Yaman ini yang mudah-mudahan jadi pelajaran kita agar jangan sampai terjadi seperti itu. Kuncinya apa? Wataknya. Watak pemerintah, watak rakyat jangan sama-sama keras, sama-sama emosian. Kita cinta negara, cinta pemerintah, pemerintah cinta rakyat, cinta negara. Beres. Alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.